Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama hari ini kembali menghadiri salah satu perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan kumpulnya kita di sini tentu setiap hati yang hadir memiliki harapan yang besar. Dan mudah-mudahan semua harapan-harapan besar itu kembali dari tempat ini semua telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu keberkahan senantiasa meliputi sahibatul hajah, pimpinan daripada Majelis Ta'lim As-Sa'adah Ustazah Fatimah, dan tentu para guru-gurunya yang mengajar, Ustazah Sakinah, Ustazah Wardah binti Umar As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkah dan kehidupannya. InsyaAllah mudah-mudahan semua ilmu yang disebarluaskan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali hadir, berarti ada satu pintu kebaikan yang kembali dibuka oleh Allah untuk kita yang hadir. Kalau Allah bimbing kita untuk hadir di tempat yang baik, artinya kehadiran kita bukan hanya tujuannya datang semata, tetapi di balik kehadiran itu pasti ada maksud Allah yang lainnya. Apa itu? Ingin memperbaiki kehidupan kita semua. Karena dengan kita hadir dan duduk di Maulid Nabi, artinya Allah ingin ada dari kita yang bisa merubah kehidupannya agar bisa mencontoh budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti datangnya kita, Allah inginkan ampunan untuk kita. Datangnya kita di sini, Allah inginkan kebaikan menyertai kita. Datangnya kita di sini juga agar kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang beruntung dapat membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, bahkan sampai ke masuk ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua dari kita ini masuk surga. Ini kan sudah kabar gembira ibu-ibu ya. Kalau Rasulullah bilang kullukum yadkhulunal jannah, ini ngomong buat umatnya. Semua dari kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Illa man aba. Kemudian Rasulullah bilang, ada yang kagak mau. Kalau semua dibagi rata, cuman yang kagak mau aja. Yang nggak mau, yang nggak kedapatan. Tapi sejatinya semuanya berhak dapat. Semuanya layak masuk.
semuanya bisa mendapatkan nikmat yang sama. Tapi bagi mereka yang menolak, mereka yang gak kebagian apa-apa. Berarti Bu, seperti apapun kita, insya Allah kita bisa masuk surga. Tapi kan Rasulullah bilang, ada orang yang menolak. Dan kita mau tahu siapa yang menolak ini. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang nolak surga? Kita dikasih sembako aja berebutan. Betul apa kagak? Kita dikasihin nasi besek aja berebutan. Siapa yang mau nolak surga? Dibagiin uang 50.000 berebutan. Gak ada orang yang dibagi-bagiin hadiah nolak. Waman ya'ba, kata sahabat, lalu siapa yang nolak itu? Kata Rasulullah dengan jawabannya yang singkat dan padat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, yang taat sama perintahku berarti sama dengan dia mau masuk surga. Adapun yang bermaksiat, artinya yang menolak, berarti sama dengan dia pun menolak surga. Berarti tolak ukur inginnya kita surga itu terletak bagaimana kita dengan perintah Nabi Muhammad. Ketika perintah Nabi datang kepada kita, lalu kita menerimanya, seantusias kita menerima pembagi-bagian hadiah, maka itu sama dengan ketika taat itu datang pada hati, kita berarti pengen surga. Tapi Bu, ketika datang satu perintah, hati kita menolak. Hati kita enggan. Ngejalaninnya gak mau. Bahkan mungkin berbuat alasan, aduh kayaknya untuk amal yang satu ini saya belum bisa dulu. Aduh kayaknya yang ini ribet amat. Aduh kayaknya yang ini kok sulit amat. Orang yang semacam ini diartikan oleh Nabi berarti dia menolak surga. Kenapa Bu? Karena selama ini kita pikir perintah itu turun dari Allah buat ngatur kita. Ngatur, kalau dengar kata aturan tuh kuping kita tuh kayak gak enak tuh. Tolong ya, peraturannya ditaati, diikuti. Kita kayaknya gak enak tuh dengarnya. Kenapa? Karena ada istilah aturan. Selama ini aturan itu berasa adalah aturan yang mengekang. Itu otak kita selama ini mikirnya gitu. Kalau diatur berarti dikekang. Padahal tujuan perintah Allah dan Rasulnya datang kepada kita, tujuannya bukan mengekang, tetapi justru memberikan kemudahan. Ibu pernah gak bayangin, apa jadinya Jakarta kalau gak punya lampu merah? Hah? Apa jadinya? Pernah gak bayangin? Kita pernah satu kali jalan di satu daerah lampu merahnya error. Ketika lampu merahnya error, orang dari kanan dari kiri jalan sesuka hati dia. Betul apa enggak? Ketika orang jalan sesuka hati dia, mungkin enggak ada kemungkinan besar terjadinya kecelakaan? Besar kemungkinan. Kapan aja orang berlalu lalang tanpa adanya rambu-rambu peringatan, itu orang bisa seenaknya. Motor ada lampu merah aja kecelakaan mulu, apalagi kagak ada. Betul apa enggak? Ketika orang berjalan ada lampu merah, yang lagi buru-buru bilang apa? Ribet banget. Pakai ada lampu merah lagi. Nggak tahu apa orang lagi buru-buru. Kata dia bilang, karena saya buru-buru saya harus terobos lampu merahnya. Kan begitu. Kenapa dia bilang lampu merah ribet? Karena dia lagi terburu-buru. Coba orang yang nggak terburu-buru, bilang nggak lampu merah ribet? Ketika ada orang merasa lampu merah itu ribet, padahal gara-gara dia yang terburu-buru, coba kita balikin sama hukumnya Allah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, ibu disuruh sholat. Bagi orang yang tahu sholat itu baik bagi hidup, dia bakal jalanin tanpa ada rasa keberatan sama sekali.
Tapi ketika orang itu sedang sibuk, orang itu sedang ngantuk, orang itu sedang malas, dia bilang, ribet amat sih. Kenapa sholat harus 5 katanya. Kenapa juga subuh-subuh, kenapa nggak jam 6 kayak sholat subuh? Atau sholat subuh kenapa nggak jam 7, kan udah jelas-jelas orang semuanya udah bangun. Kenapa setengah 5 harus bangun? Orang lagi enak-enak, lagi pules-pulesnya tidur. Pertanyaan saya, yang salah aturannya apa orangnya? Orangnya bukan. Ketika ada orang yang buru-buru dan mereka menerobos lampu merah, bukan lampu merahnya yang salah, orangnya yang lagi terburu-buru. Ketika ada orang berat mengerjakan sholat, bukan aturannya yang salah, tapi yang salah dirinya yang kala itu sedang tidak baik menerima aturan. Aturan Allah bukan untuk mengekang, tetapi sejatinya aturan Allah dan Rasulnya justru untuk memudahkan kita. Ketika Rasulullah perintahkan kita belajar dan ingin mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bu apa? Salah satunya. Karena kalau kita ngomongin perintah Rasul itu banyak, ajaran Rasulullah itu banyak. Tapi hari ini yang cuman pengen kita belajar bagi dari saya satu nih. Pesan Rasulullah melalui sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa pesannya? Kata beliau, la tanzur ila man fawqaka. Ingat, kalau mau ngelihat nikmat, jangan pernah lihat yang di atas. Kalau pengen lihat rezeki, jangan nengok yang lebih tinggi. Balindur ila mandunak. Lihat orang yang di bawah kamu. Di bawah. Karena setiap orang yang kamu lihat ada yang tinggi, pasti ada yang di bawah kamu juga. Nggak mungkin kamu yang paling bawah tuh, nggak mungkin. Akan selalu ada orang hidupnya yang lebih miris dari kamu. Kalau mau ngelihat nikmat, ya diajarin, jangan lihat orang yang lebih tinggi. Buat yang punya rumah ngontrak, jangan lihat yang udah punya rumah. Kenapa Ustazah? Kan itu punya rumah enak, nikmatnya juga dari Allah. Kenapa dia dapat rumah, bisa beli sendiri? Lah saya sampai hari ini masih kontrak juga. Untung masih bisa ngontrak. Kan untung. Di sana ada orang yang tidur di jalanan. Di sana ada orang yang tidur di kolong jembatan. Di sana ada yang tidur di pinggir kali. Di sana juga ada yang tidur tuker-tukeran waktu sama keluarga. Saya pernah satu kali duduk sama dinas sosial, lagi ngobrol, tahu-tahu di salah satu wilayah daerah Jakarta Bu, ada rumah kontrakan petak dihuni oleh kurang lebih 10 anggota keluarga. Rumah petak yang huni 10 anggota keluarga, kurang lebih gitu. Rumah cuman untuk 2 orang dihuni 10, Ibu bisa bayangin. Tidurnya sip-sipan. Tidurnya sip-sipan. Jadi kalau saudara kakak-kakak lain lagi tidur, adik-adiknya di jalanan. Dia main, dia duduk, dia apa. Nanti saudara-saudaranya udah bangun, yang lain yang di jalanan masuk buat tidur. Kita punya rumah, walaupun ngontrak. Kalau lihat yang udah punya rumah, yang datang bukan syukur, tapi kufur. Tapi kalau kita lihat nikmat ke bawah, itu lebih enak Bu. Kenapa lebih enak? Karena begitu kita melihat ke bawah, kita akan melihat subhanallah. Ternyata nikmatku yang Allah beri begitu besar karena Allah tidak tempatkan aku di bawah itu. Allah tidak menempatkan aku dalam kondisi sulit itu. Berapa banyak Bu, hari ini orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, ngeliatin rumah tangga orang. Punya anak yang dilihat anak orang.
punya status sosial yang dilihat status sosial orang. Punya apapun yang dia punya yang dilihat punya orang. Jarang dia lihat yang nikmat Allah beri sama dia. Hakikatnya lihat orang yang gak diberi nikmat seperti yang Allah beri kepada dia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya apa Bu yang paling heroik yang gak pernah ada orang mau doa yang sama kayak doanya Rasul ini. Ini padahal sunnah loh. Tapi orang paling takut doa ini. Pada takut doa ini. Apa doanya? Allahumma hini miskinan. Siapa yang mau doa miskin? Ada nggak yang mau doa miskin? Tapi kita mestinya kan pahamin kenapa Rasulullah itu berdoa dengan doa yang justru bikin kita takut untuk contoh. Kan harusnya nggak masuk akal Bu. Kok bisa Rasulullah nyuruh kita doa atau beliau berdoa sesuatu yang doanya itu nggak bisa dicontoh? Bukan Bu. Ini doa contohnya Nabi. Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Orang takut kalau doa ini. Artinya apa Ustazah? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Di sana orang berlomba-lomba minta kaya, kok tahu-tahu Nabi kita doa minta miskin. Kita kan jadi bingung. Setiap hari kita minta doa rezeki lancar, tapi ini tahu-tahu Nabi ngajarin doa biar miskin. Kenapa? Karena Nabi tahu nilainya harta gak pernah bikin kita jadi apa? Jadi berguna kalau tidak mampu betul-betul mengelola harta. Punya banyak harta kadang-kadang bisa bikin kita jadi sesat, buta, gak punya arah. Tapi ketika kita faham konsep miskin apa nih yang dimaksud sama Nabi? Punya harta bukan cuman mikirin diri sendiri, tapi punya harta peduli sama orang yang perlu dibagi. Orang kan selama ini minta kaya buat dirinya. Sementara Rasulullah ngajarin punya harta buat berbagi. Berarti kan kita punya konsep sama Nabi udah beda nih. Kata Rasulullah, yang mau menjadi kaya, kayalah. Tapi kaya niatkan untuk berbagi. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nggak gitu konsepnya. Karena kalau kamu berdoa cuma minta harta dan untuk memperkaya diri sendiri, kamu akan menjadi orang yang paling rugi kalau kamu tidak bisa mengelola harta itu sendiri. Tapi Rasulullah doa, Allahumma hini miskinan. Ketika orang kaya merasa bangga dengan apa yang mereka punya, justru Rasulullah memberi kesejukan hati bagi mereka yang gak punya. Apa? Rasulullah mintanya jadi orang miskin. Padahal dia kaya. Padahal beliau punya. Kalau Nabi Musa berdoa minta turun hidangan dari langit diijabah, para nabi-nabi Bani Israel minta sesuatu yang di luar nalar logika bisa diijabah, apalagi doa Nabi Muhammad. Apalagi doa Nabi Muhammad Bu. Tapi Nabi gak pernah minta doa, ya Allah tolong ganti Jabal Uhud jadi gunung emas. Pernah gak? Kalau Rasulullah mau Uhud bisa berubah jadi emas. Kalau Rasulullah berkehendak Jabal Rahmah bisa berubah menjadi emas. Tapi apa hikmahnya? Rasulullah gak pernah berdoa semua itu. Tapi Rasulullah justru ngajarin di hati kita gimana rasanya belajar untuk menjadi orang yang lapang hati menerima semua keadaan. Pulang maulid Bu, yang perlu dibawa apa? Yang perlu dibawa gimana belajar menjadi orang yang ikhlas menerima. Menerima semua keadaan, baik ibu disakiti, dizolimi, diberi ataupun tidak diberi. Pulang hati harus apa? Harus lapang. Hati harus lapang. Saya barusan maulid boro-boro dibagi.
Barusan maulid bolo-bolo dihargain. Barusan maulid enggak, pulang maulid hati kita lapang. Rasulullah doa, wa amitni miskinan. Saya juga maunya wafat dalam keadaan miskin ya Rabb. Kenapa? Rasulullah benar-benar nunjukin sama kita, kalau yang kamu kejar dari harta duniawi enggak pernah ada enaknya. Enggak ada enaknya. Tapi Rasulullah nunjukin doa minta wafat miskin. Kita disuruh doa wafat miskin, enggak Bu. Mau wafat ninggalin harta puluhan triliun lagi, sampai ratusan triliun lagi. Kalau kamu enggak bisa ninggalinnya menjadi bekal akhiratmu, kamu bakal sia-sia Bu. Sia-sia. Kita lihat tokoh-tokoh heroik dari sahabat Nabi, salah satunya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Udah meninggal 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya. Tapi dia di alam kuburnya sampai hari ini masih ngerasain hartanya. Itu gimana caranya? Hartanya masih dirasa. Ada hotel dibangun wakaf Utsman bin Affan. Wafat 1400 tahun silam, tapi masih bisa ngerasain hartanya kala dia hidup. Ada nggak hari gini orang yang dulu punya rumah di gang, nama gangnya nama dia, ketika dia wafat sampai berapa generasi tuh gang masih jadi punya dia? Gak ada Bu, gak ada. Karena ketika kita minta rezeki kita pengennya sempit. Cuman doa, ya Allah kasih saya rezeki ya Allah buat bayar kontrakan. Kasih saya rezeki ya Allah biar bisa beli rumah. Ya Allah kasih saya rezeki biar bisa beli mobil. Udah dapat rumahnya, kelar kan? Dapat mobilnya, kelar. Coba kalau doanya ditambah. Ya Allah berikan aku rezeki yang dengan rezeki itu aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan dan aku mendapatkan kemanfaatan dari saat ku hidup sampai setelah aku diwafatkan. Doa juga sama, tapi doanya beda. Minta dikasih rezeki, tapi rezekinya tanpa ada penyebutan spesifik. Kasih aku rezeki yang kalau aku mau sesuatu kau beri ya Allah. Enak apa enggak doa begitu? Ibu mau apaan aja, bukan cuman rumah, bukan cuman mobil, bukan cuman kepengen beli sesuatu, tetapi ibu minta, ya Allah beri aku rezeki. Setiap aku ingin sesuatu, aku dapatkan untuk membeli. Aku dapat. Satu, ya Allah karuniakan aku rezeki yang dengannya aku mendapatkan manfaat baik saat ku hidup maupun setelah ku wafat. Jadi yang dibeli gak pernah sia-sia Bu. Ibu beli baju gak sia-sia. Ibu beli tas gak sia-sia. Ketika ibu udah pakai ngaji kemana-mana, baju dipakai ngaji kemana-mana, begitu ibu nanti meninggal dunia, ternyata tuh baju, ternyata tuh tas, bukan cuman turun ke anak dipakai sesekali, tahu-tahu tiba-tiba nih baju gak tahu bagaimana, diterima dipakai sama orang yang orang itu pakainya juga selalu untuk hal kebaikan. Ibunya di alam kubur cuman baju, mungkin cuman kerudung, mungkin cuman selendang, mungkin cuman tas. Tapi semua orang yang pakai, ibunya udah dikubur, ibunya tetap dapat kebaikan dan pahala mengalir dari harta yang ibu tinggalkan. Itu dua hal yang beda Bu. Maka konsepnya hidup jangan lihat ke atas. Kalau ibu ntar pulang nih, jalan kan matahari udah mulai terik. Coba ibu rame-rame lihat ke atas. Saya mau tanya, silo apa kagak? Sakitin gak mata kita tuh kalau kita paksa lihat? Orang kalau selalu nengok ke atas, silo, matanya sakit. Kalau kita ngelihat ke atas, silo, hati yang sakit. Hati yang sakit. Kalau kita ngelihat matahari, mata yang sakit. Tapi kalau kita lihat nikmat orang yang lebih besar, yang lebih tinggi, hati yang sakit. Kenapa hatinya sakit? Bukan hasut, tapi jadi lupa syukur.
Tapi kalau kita lihat ke bawah, coba sekarang ibu ada di sini, dari sini lihat ke bawah. Semua yang dilihat ke bawah pasti ngajarin kita sesuatu. Rasulullah minta, ya Allah hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, hidupkan aku kembali, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Apa Rasulullah nggak peduli sama orang-orang yang ada? Berarti orang-orang yang ada yang nggak dipeduli nama Rasulullah? Enggak, Bu. Orang yang hidupnya tidak begitu peduli dengan urusan dunianya, dengan merekalah Rasulullah akan bersama di akhirat kelak. Tapi buat mereka yang di dunia menjadi orientasi utama, Rasulullah nggak mau dekat-dekat sama yang begitu. Rasulullah justru mengingatkan kepada kita, aku tidak takut di antara kalian setelah sepeninggalku imannya hilang. Enggak. Buktinya kita hari ini 1400 tahun dari zamannya Nabi, kita masih bisa beriman nama Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, aku nggak takut sama iman-iman kalian dicabut. Tapi apa yang aku takut? Akhwaf ma akhaf. Yang paling aku takut antubsit alikumud dunia. Kalian dibentangin dunia dan kalian berebutan sama dunia seperti orang-orang terdahulu rebutan sama dunia. Maka mereka celaka dan aku pun takut kalian ikut celaka. Maka kita mencontoh akhlak Nabi SAW. Nabi nggak pernah lihat raja Persia, raja Romawi. Nabi nggak pernah lihat sahabatnya yang digelimangkan dengan harta berlebih atau kenikmatan yang lebih. Tapi Nabi selalu mencontohkan, lihat yang lebih butuh, lihat yang lebih perlu, lihat yang lebih menderita, lihat yang lebih merana. Karena ketika melihat mereka, muncul di hati kita rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jagain kita tidak seperti mereka. Jadi dari sini, Bu, akhlak Nabi Muhammad itu banyak. Aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad itu bukan untuk mengekang, tetapi justru untuk memberikan kepada kita kemudahan. Biar apa, Bu? Biar kita mudah masuk surga. Biar kita mudah ketika dijemput ajal. Diberikan kemudahan ketika kita dibangkitkan sampai kita dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cinta. Dan harapan besar kita, ya Allah, jadikan orang yang kita cinta itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pulang dari tempat ini, kita betul-betul bisa mengikuti budi pekerti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha meneladani, mengikuti apa yang diperintahkannya agar kita bisa berkumpul bersama dengannya di akhirat dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sertakan orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita. Semoga Allah kumpulkan kita dan mereka semua bersama dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa dari yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, tinggikan derajat orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, sembuhkan sakit penyakit orang yang hadir di tengah-tengah kita. Allahumma ya Allah, berikan jalan keselamatan bagi kita yang hadir di sini. Ya Allah, berikan kita tuntunan dan hidayah-Mu agar kita bisa betul-betul mengikuti jejak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami titipkan iman Islam kami kepadamu ya Allah. Bila datang ajal menjemput, wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami. Ya Allah, dengannya kumpulkan kami. Ya Allah, dengannya wafatkan kami. Ya Allah, dengannya bangkitkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil